Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya kita sudah unboxing lengkap Vivo Y36, bahkan compare dengan Vivo Y35 dan Oppo A77s yang dijual dengan harga mirip. Dan di video kali ini aku mau share ke kalian pengalaman selama barang Vivo Y36 ini untuk penggunaan sehari-hari. Kira-kira cukup memuaskan atau tidak? Langsung saja kita mulai videonya. Dan untuk poin yang pertama, kita awali dari segi desainnya terlebih dahulu. Yang dimana untuk urusan desain dan tampilan saya rasa tidak usah diragukan lagi. Karena HP ini sudah memiliki tampilan yang mewah, terutama di bagian kombinasi warna, setup kamera, sampai cover belakang yang menggunakan material dynamic glass atau kaca. Jadi selain mewah juga terlihat premium. Apalagi untuk build quality-nya terasa solid dan kokoh, dengan ketebalan hanya 8,07 mm, terasa pas saat digenggam. Dan tidak cukup sampai di situ, untuk bagian depan atau layar, HP ini sudah menggunakan konsep punch-hole display dengan bezel tergolong tipis. Jadi bikin look atau tampilannya terlihat semakin sempurna, mewah dari belakang maupun depan. Lalu untuk layarnya sendiri, HP ini memang masih menggunakan panel IPS LCD dengan resolusi Full HD+, refresh rate support hingga 90 Hz. Tapi kalau untuk saturasi warna layarnya di sini sudah cukup memanjakan mata, terlihat jelas tajam dan kaya akan warna karena sudah didukung dengan P3 display color gamut, jadi tidak kalah dengan panel AMOLED. Dan yang jelas layarnya ini juga sangat nyaman untuk digunakan berbagai kebutuhan. Selain warnanya bagus, sentuhan layarnya juga cukup responsif. Mungkin yang sedikit jadi catatan, untuk speaker outputnya HP ini hanya dibekali dengan single speaker atau mono, jadi kualitas audionya tergolong standar saja. Namun yang jelas untuk urusan desain dan tampilan di sini saya sangat suka. Pindah ke bagian dapur pacu, HP ini sudah dibekali dengan kapasitas memori yang super besar 8/256 GB yang masih bisa ditambah dengan micro SD. Jadi cukup menarik pastinya, karena dengan memori yang besar pasti bisa diandalkan untuk menyimpan banyak file atau aplikasi tanpa khawatir ruang penyimpanan cepat penuh. Sedangkan untuk chipset ditenagai dengan chipset Snapdragon 680 octa-core 2,4 GHz yang beraplikasi hanya 6 nanometer. Di sini untuk Geekbench 6 bisa menghasilkan skor sampai 410 dan 1469 poin. Sedangkan untuk skor AnTuTu-nya tembus di angka 280 ribuan. Bukan yang paling tinggi di kelas harganya. Jadi bisa dibilang untuk urusan dapur pacu, HP ini tidak ditenagai dengan chipset yang paling gahar di kelasnya. Tapi kalau untuk urusan sensor sudah dibekali dengan sensor yang lengkap. Buat kamu yang butuh sensor NFC di sini sudah ada. Dan untuk sensor giroskopnya sudah menggunakan hardware gyro, jadi paket lengkap. Dan sekarang untuk performanya, HP ini memang tidak ditenagai dengan dapur pacu yang paling gahar. Namun yang jelas kalau untuk kebutuhan kasual seperti scrolling sosmed, nonton film atau edit dokumen kerja sudah pasti lebih dari cukup. Dan untuk performa gamingnya digunakan buat main game Mobile Legends, HP ini sudah mampu menjalankan game dengan baik. Di setting grafik bisa sampai ultra dan frame rate maksimal hingga high. Di sini saya coba beberapa kali permainan, untuk gameplaynya terasa sangat playable dan performanya juga tergolong stabil, baik saat lawan satu atau lagi tempur rame-rame. Pokoknya untuk game yang satu ini di sini sudah lancar jaya, hampir tidak ada kendala yang berarti. Lalu digunakan buat main PUBG Mobile, grafik yang terbuka cukup rendah, hanya ada di smooth high dan mentok sampai balance medium saja. Tapi kalau untuk gameplaynya, HP ini sudah mampu menjalankan game dengan baik, juga tidak ada kendala yang berarti. Dan yang saya suka untuk sensor giroskopnya di sini sangat responsif, sehingga mampu memberikan pengalaman yang lebih dalam permainan. Sama satu lagi yang paling penting, digunakan buat main game sekitar 1 jam, suhunya juga terpantau aman. Ada di angka 36 sampai 41 derajat, jadi hanya di tingkatan hangat saja. Tapi untuk gaming test lebih lengkapnya, kamu bisa cek di channel tetangga. Pokoknya yang jelas, kalau untuk kedua game ini atau sejenisnya, HP ini sudah mampu menjalankan game dengan baik dan performanya bisa dibilang playable, walaupun chipset yang digunakan bukan yang paling gahar. Geser ke bagian baterai, HP ini memiliki baterai sebesar 5000 mAh dengan kecepatan isi daya sudah fast charging 44 watt. Yang dimana hanya butuh waktu sekitar 1 jam 12 menit untuk isi daya dari 1 sampai full 100%. Jadi sangat menghemat waktu. Lalu kalau untuk daya tahan baterainya digunakan buat nonton YouTube selama 1 jam dengan jaringan WiFi berkurang 5%. Buat main Mobile Legends selama 30 menit berkurang 6%. Dan buat main PUBG Mobile selama 30 menit berkurang 7%. Sudah tergolong awet karena memiliki angka fabrikasi yang kecil hanya 6 nanometer sehingga lebih hemat daya.
Dan yang jelas, kalau untuk penggunaan kasual atau santai, dari pengujian yang saya lakukan, baterai di HP ini bisa tahan seharian. Dalam satu hari cukup charging satu kali. Sedangkan untuk urusan operating system, Vivo Y36 berjalan di Android 13, basis Phantos OS 13, sudah paling terbaru untuk saat ini. Di sini untuk urusan sistem, saya rasa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Selain sudah paling update, kebanyakan sistem di HP Vivo juga berjalan dengan baik dan optimal. Pilihan tampilan seperti tema, wallpaper, sampai font ada banyak, tinggal disesuaikan dengan selera. Dan untuk fitur yang disediakan juga sudah lengkap, hampir semua ada. Fitur penting seperti ketuk 2 kali untuk on off, belah layar jadi 2, screenshot 3 jari, rekam layar, screen mirroring, dan mode game turbo sudah tentu ada. Jadi kamu tidak usah khawatir. Dan dari segi dapur pacu, di sini yang jadi catatan hanya satu hal, yaitu chipset yang digunakan kurang gahar di kelas harga 3 jutaan, khususnya buat kamu yang hobi main game berat. Tapi kalau untuk selebihnya saya no comment, karena sudah cukup menarik di kelas harganya. Mulai dari kelengkapan sensor, performa, operating system, bahkan hingga kecepatan chargingnya. Dan yang terakhir, untuk sektor kamera, di sini ada 50 megapiksel kamera utama, 2 megapiksel kamera bokeh, dan 16 megapiksel untuk kamera selfie-nya. Di sini untuk megapiksel yang digunakan masih sama dengan Vivo Y35 pendahulunya. Tapi yang sedikit disayangkan, untuk jumlah lensa yang digunakan kurang lengkap, karena untuk lensa ultrawide dan lensa makro di sini tidak ada. Namun di luar itu, poin yang saya suka adalah fitur kamera yang ditawarkan sudah cukup banyak, hampir semua ada. Bahkan untuk perekaman videonya sudah dilengkapi dengan Ultra Stabil Video atau AIS, walaupun hanya kamera belakang. Sedangkan untuk hasil jepretan fotonya, saat di dalam ruangan, HP ini sudah mampu menghasilkan jepretan foto yang bagus. Gambarnya terlihat tajam, detailnya juga dapat. Untuk saturasi warna dan tingkat kecerahannya di sini juga cukup bagus. Lalu saat foto di outdoor, kualitas foto yang dihasilkan juga tidak kalah bagus, terutama saat foto objek dengan jarak yang dekat seperti ini. Tapi kalau untuk foto pemandangan, jujur saturasi warnanya terlihat standar saja, bukan tipikal yang ngejreng banget. Lanjut untuk hasil kamera selfie-nya, kamu tidak perlu khawatir, karena HP ini sudah mampu menghasilkan jepretan foto yang bagus, terlihat tajam dan detail, berkat dibekali dengan resolusi yang besar 16 megapiksel. Untuk komposisi warnanya juga cukup baik, dan bisa dibilang cocok buat kamu yang hobi selfie. Pokoknya untuk urusan perfotoan, HP ini sudah sangat bisa diandalkan di kelas harganya, baik kamera belakang maupun depan. Dan masih soal kamera, ini adalah contoh dari perekaman videonya, kamera belakang dan depan. Untuk resolusinya hanya bisa mentok sampai resolusi 1080 pixel, dan untuk fps-nya bisa mentok sampai 60 frame per second. Di sini untuk kualitas video kamera belakang, jujur kalau buat saya pribadi terlihat standar saja di kelas harganya, terutama di bagian saturasi warna yang kurang fresh. Tapi kalau untuk video kamera depan, di sini sudah bagus, terlihat jelas dan tajam, dengan saturasi warna juga terlihat cukup fresh dan berwarna. Kamu juga bisa bantu nilai dan koreksi dari hasil video berikut ini. Dan itulah tadi pengalaman saya selama bareng Vivo Y36. Dari semua poin yang sudah kita bahas, untuk kesimpulannya jujur saya cukup puas dengan HP ini karena menawarkan banyak kelebihan. Seperti dari segi desain, memiliki tampilan yang mewah baik depan maupun belakang, dan kualitas layarnya bagus. Dari segi spesifikasi, kapasitas memorinya super besar, performa lancar, sensornya lengkap, baterai awet, dan sudah fast charging 44 watt. Sedangkan untuk sektor kamera, HP ini juga sudah bisa diandalkan, baik untuk urusan foto maupun video, jadi sudah paket lengkap. Dan bisa dibilang, HP ini cukup menarik untuk dilirik, terutama buat kamu yang suka tampilan mewah, memori super besar, UI nyaman, chargingnya ngebut, dan kamera selfie yang bagus. Sama satu lagi yang jelas, hardware-nya bandel, cocok untuk penggunaan jangka panjang. Tapi sebelum beli, pastikan sudah disesuaikan terlebih dahulu dengan kebutuhan kamu buat apa. Dan sekian dulu pembahasan kita kali ini. Jangan lupa like dan komen. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.